Pada suatu hari, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Ia sangat suka bertanya. Suatu sore, Raffi duduk di samping kakeknya sambil melihat ayam-ayam di halaman. "Kek," tanya Raffi polos, "sebenarnya duluan telur atau ayam?" Kakek tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Kakek lalu mengajak Raffi berjalan ke kandang ayam. Di sana, seekor induk ayam sedang mengerami telur-telurnya dengan sabar. "Raffi," kata kakek lembut, "ayam berasal dari telur, dan telur berasal dari ayam. Tapi semua itu tidak terjadi sendiri." Raffi mengernyitkan dahi. Kakek mau bercerita. Lanjutnya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan aturan dan sebab. Ayam, telur, langit, bumi, semuanya diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya. Jadi pertanyaan duluan telur atau ayam sebenarnya mengajarkan kita satu hal. Manusia tidak selalu harus tahu segalanya, tapi harus yakin bahwa Allah Maha Mencipta. Raffi terdiam, lalu tersenyum. "Jadi yang duluan itu Allah?" tanya Raffi. Kakek tertawa pelan. "Betul, Nak. Sebelum ayam dan telur ada, Allah sudah lebih dulu ada." Sejak hari itu, Raffi belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus diperdebatkan, karena yang terpenting adalah iman, rasa syukur, dan keyakinan kepada Sang Pencipta. Malam itu, setelah berbincang dengan kakeknya, Raffi pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Namun, pertanyaan di kepalanya belum sepenuhnya hilang. Saat makan malam, ia melihat ibunya menggoreng telur di dapur. "Bu," kata Raffi pelan, "kalau tidak ada ayam, tidak ada telur. Tapi kalau tidak ada telur, tidak ada ayam." Ibunya tersenyum sambil membalik telur di wajan. "Itulah tanda kebesaran Allah, Nak. Semua saling membutuhkan, dan semua sudah diatur." Keesokan harinya di sekolah, guru Raffi mengajak murid-murid berdiskusi. "Anak-anak, menurut kalian duluan mana, telur atau ayam?" Teman-teman Raffi saling berdebat. Ada yang yakin telur duluan, ada yang bersikeras ayam duluan. Suasana kelas menjadi ramai. Raffi mengangkat tangan. "Bu Guru," katanya dengan berani, "menurut saya yang duluan itu adalah kehendak Allah. Ayam dan telur diciptakan dengan aturannya." Kelas tiba-tiba menjadi tenang. Bu Guru tersenyum bangga. Jawaban yang bijak Raffi, ilmu memang penting, tapi iman dan akhlak jauh lebih utama. Sepulang sekolah, Raffi kembali ke kandang ayam. Ia melihat seekor anak ayam baru saja menetas. Anak ayam itu kecil, lemah, namun penuh harapan. Raffi berbisik dalam hati, "Dari telur lahir ayam, dari ayam lahir telur. Semua berjalan sesuai takdir Allah." Sejak saat itu, Raffi tidak lagi bingung dengan pertanyaan duluan telur atau ayam. Ia mengerti bahwa kehidupan adalah rangkaian hikmah, dan tugas manusia adalah belajar, bersyukur, dan berbuat baik. Suatu pagi, desa Raffi kedatangan seorang tamu, seorang ilmuwan yang gemar berbagi ilmu. Warga berkumpul di balai desa, termasuk Raffi dan kakeknya. Sang ilmuwan bertanya, "Anak-anak, siapa yang tahu duluan telur atau ayam?" Warga kembali ramai membahasnya. Namun Raffi kini tidak lagi gelisah. Ia mengangkat tangan dengan tenang. "Pak," kata Raffi, "ilmu bisa menjelaskan prosesnya, tapi iman mengajarkan siapa yang menciptakannya." Sang ilmuwan tersenyum kagum. Benar sekali. Ilmu dan iman harus berjalan bersama. Malam harinya, Raffi duduk di beranda rumah bersama kakeknya. Bulan bersinar terang. Ayam-ayam telah kembali ke kandang. "Kek," kata Raffi, "sekarang aku paham. Bukan soal menang berdebat, tapi memahami hikmah." Kakek mengangguk. Orang yang bijak tidak sibuk memperdebatkan hal yang tidak membawa kebaikan, tetapi sibuk memperbaiki diri. Sejak hari itu, Raffi tumbuh menjadi anak yang rendah hati, rajin belajar, dan selalu mengingat Allah dalam setiap pertanyaan hidupnya. Ia belajar bahwa segala sesuatu bermula dari kehendak Allah
dan berakhir pada kebijaksanaannya. Dan begitulah kisah duluan telur atau ayam mengajarkan kita bahwa di balik pertanyaan sederhana tersimpan pelajaran besar tentang iman, ilmu, dan kerendahan hati. Tahun demi tahun berlalu, Raffi kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana. Ia sering membantu kakeknya mengajar anak-anak desa mengaji dan bercerita setiap sore. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya dengan mata berbinar, "Kak Raffi, duluan telur atau ayam?" Raffi tersenyum. Pertanyaan itu mengingatkannya pada masa kecil. Ia tidak langsung menjawab, seperti dulu kakeknya. Ia menunjuk ke langit yang biru. "Adik tahu siapa yang menciptakan langit, bumi, ayam, dan telur?" "Allah," jawab anak itu pelan. "Betul," kata Raffi lembut. "Jika kita sudah mengenal penciptanya, maka pertanyaan apapun akan membawa kita pada rasa syukur." Anak-anak pun mengangguk. Meski belum sepenuhnya paham, hati mereka terasa tenang. Malam harinya, Raffi menatap bintang-bintang. Ia teringat pesan kakeknya yang kini telah tiada. Raffi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tidak hanya pandai bertanya, tapi juga pandai mengambil hikmah." Sejak saat itu, kisah duluan telur atau ayam tidak lagi menjadi perdebatan di desa, melainkan menjadi cerita yang menuntun hati untuk mengenal kebesaran Allah. Dan hikmah itu pun terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kelanjutan, warisan sebuah hikmah. Suatu ketika, desa Raffi mengalami masa sulit. Hasil panen menurun, ayam-ayam banyak yang sakit, dan warga mulai gelisah. Raffi yang kini dikenal sebagai pemuda berilmu dan berakhlak baik, diminta berbicara di hadapan warga. Ia tidak berbicara panjang. Raffi hanya berkata dengan tenang, "Dulu, kita sering bertanya, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bersyukur dan bertawakal?" Warga terdiam. Mereka tersadar bahwa selama ini terlalu sibuk mengeluh, lupa berdoa dan berusaha dengan ikhlas. Malam itu, seluruh desa berkumpul, berdoa bersama, saling menguatkan. Mereka kembali merawat ayam-ayam dengan sabar, bekerja dengan jujur, dan berbagi satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, keadaan perlahan membaik. Ayam kembali bertelur, panen pun mulai meningkat. Warga yakin bukan karena kepintaran semata, tetapi karena Allah melihat kesungguhan dan keikhlasan hati mereka. Raffi kembali ke kandang ayam, tempat ia dulu belajar sebuah pelajaran besar. Ia tersenyum dan berbisik, "Bukan soal duluan telur atau ayam, tetapi soal siapa yang kita dahulukan dalam hidup, ego kita atau Allah." Sejak saat itu, cerita sederhana itu menjadi pengingat bahwa setiap pertanyaan hidup akan menemukan jawaban jika disertai iman, sabar, dan syukur.